Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas tentang perbandingan trigonometri dari sudut-sudut berelasi. Untuk trigonometri kali ini kita akan mempelajari tentang kuadran, materi prasyaratnya. Nah, kuadran itu dibagi menjadi 4 bagian. Jika berputarnya ke kiri maka itu bernilai positif karena berlawanan dengan arah jarum jam. Nah, untuk kuadran ini ada batas-batasnya, yaitu 0, 90, 180, 270, dan 360. Untuk kuadran 1, sudutnya berada di antara 0 sampai 90. Kemudian kuadran 2, sudutnya berada di antara 90 dan 180. Kuadran 3 ada di 180 dan 270. Untuk kuadran 4 itu berada di antara 270 dan 360. Nah, kita perhatikan tanda pertidaksamaannya tidak ada tanda sama dengan. Jadi 0, 90, 180, 270 dan 360 itu tidak termasuk di dalam kuadran. Kita menggunakan perbandingan trigonometri pada video sebelumnya pada segitiga siku-siku. Jadi untuk segitiga siku-siku ada sudut alfa, kemudian membentuk jari-jari R, kemudian ada sisi X dan Y. Berdasarkan video saya sebelumnya, maka kita bisa menentukan nilai perbandingan trigonometri di berbagai kuadran. Nah, untuk kuadran 1 ini semuanya atau all bernilai positif. Jadi bernilai positif untuk semua perbandingan trigonometri. Untuk kuadran 2 yang positif hanya sin dan kosekan, karena kosekan itu adalah 1 per sin. Kuadran 3 yang positif tan dan kotangan, dan kuadran 4 yang positif adalah cos dan sekan. Ini bisa kita aplikasikan di dalam koordinat kartesius. Jadi kuadran 1 semua positif, kuadran 2 hanya sin dan kosekan, kuadran 3 yang positif tan dan kotangan, dan kuadran 4 yang positif adalah cos dan sekan. Nah, ini kalau saya menghafalkan ini saya singkat dengan all sin tan cos. Sekarang kita masuk ke sudut-sudut berelasi di kuadran 1. Nah, kuadran 1 ini sebenarnya sudah kita bahas di video yang sudut istimewa. Jadi sudut istimewa itu ada di kuadran 1. Nah, untuk penjabaran secara matematisnya ada di video ini. Jadi untuk sin alfa yang berwarna kuning itu akan bernilai sama dengan cos alfa yang berwarna putih. Jadi kalau sin y per r, cos itu x per r, dan tan itu adalah y per x. Nah, untuk sin 90 min alfa kita menggunakan segitiga yang berwarna putih. Karena bentuk segitiganya seperti pada layar, maka depan sudutnya itu adalah x dan sisi sampingnya adalah y. Dari keenam perbandingan yang kita temukan ini, kita dapat menyimpulkan bahwa sin 90 min alfa itu sama dengan cos alfa. Kemudian untuk cos 90 min alfa itu adalah sin alfa, dan tan 90 min alfa itu adalah kotangan alfa. Kemudian untuk kosekan itu sama dengan sekan alfa, sekan itu sama dengan kosekan alfa, dan kotangan itu sama dengan tan alfa. Sekarang kita masuk di sudut berelasi yang di kuadran 2. Bentuknya seperti ini karena berada di kuadran 2, berada di antara 90 sampai 180 derajat. Kemudian kita menggunakan sin 90 plus alfa. 90 plus alfa karena dia berada di kuadran 2.
Nah, untuk 90 plus alfa kita menggunakan perbandingan, nanti akan ditemukan dia akan sama dengan cos alfa. Kemudian untuk cos 90 plus alfa, dia bernilai negatif sin alfa, karena cos 90 plus alfa itu berada di kuadran 2. Sementara kuadran 2 untuk cos nilainya adalah negatif. Begitu juga untuk tan. Sekarang kita mencari untuk sudut yang 180. Maka 180 dikurangi alfa. Kalau tadi 90 plus alfa itu kan lebih dari 90. Kalau 180 min alfa itu kurang dari 180. Maka ada dua cara. Karena kuadran 2 berada di antara 90 dan 180. Kita bisa menggunakan sudut yang 90 atau 180. Bedanya, jika kita menggunakan sudut 180, maka perbandingan trigonometrinya tidak berubah. Jadi jika yang ditanyakan adalah sin, maka kita akan menemukan sin alfa. Cos juga min cos alfa, tan juga min tan alfa. Jadi saya sarankan pakai yang 180 derajat agar tidak berubah. Biasanya kelupaan jika kita menggunakan 90 maka lupa untuk diubah menjadi sin atau cos. Pahami contoh yang berikut dulu. Sin 120, maka kita mencari sin 180. Saya menggunakan 180 ya. Sin 180 dikurangi berapa yang hasilnya sama dengan 120. Maka sin 180 dikurangi 60 derajat. Nah, berdasarkan teorema yang di atas, maka hasilnya adalah sin 60. Sin 60 adalah setengah akar 3. Kemudian untuk cos 150. Cos 180 dikurangi berapa yang menghasilkan 150. Maka adalah cos 180 dikurangi 30. Hasilnya adalah cos 30 derajat. Karena cos di kuadran 2, 150 itu berada di kuadran 2, maka nilai trigonometrinya adalah negatif. Jadi negatif setengah akar 3. Sementara untuk tan 135 sama kita juga menggunakan 180. Jika kalian mau menggunakan 90, silahkan dicoba sebagai latihan, karena nanti hasilnya akan tetap sama. Cuman di sini saya tekankan, saya menggunakan 180 karena menghindari kesalahan kecil yang akan kalian dapatkan nanti ketika mengerjakan soal, yaitu lupa merubah perbandingan trigonometrinya. Sekarang kita masuk ke sudut yang berelasi untuk kuadran 3, yaitu antara 180 sampai 270. Nah, kita juga bisa menggunakan dua cara, menggunakan sudut 180 atau menggunakan sudut 270. Untuk menggunakan sudut 180 plus alfa, maka sesuai dengan kuadran 2 tadi, jika sin berada di kuadran 3, maka dia hasilnya negatif. Cos di kuadran 3 juga hasilnya negatif. Kemudian untuk tan di kuadran 3, maka hasilnya positif. Nah, kemudian kita mencari yang 270 derajat. Untuk 270 derajat, ini sifatnya sama dengan sudut 90 derajat. Jadi, perbandingan trigonometrinya berubah. Dari sin menjadi cos, cos menjadi sin, dan tan menjadi kotan. Maka, sin 270 min alfa adalah min cos alfa, kemudian cosnya adalah min sin alfa, dan tannya adalah kotangan alfa. Nah, jadi hati-hati, saya sarankan memakai 180 karena perbandingannya tidak berubah. Sin tetap sin, cos tetap cos, dan tan tetap tan. Kemudian contohnya, kita akan menentukan nilai tan 200 dan sin 240. Maka tan 180 ditambah berapa supaya jadi 200, yaitu ditambah
20. Maka tan 180 ditambah 20. Hasilnya adalah tan 20 derajat. Nah, ini bukan sudut istimewa. Jadi kita tidak bisa mencari dengan hafalan yang kita miliki. Namun untuk mencarinya kita harus menggunakan tabel trigono maupun kalkulator. Jadi biarkan hasilnya tetap tan 20. Untuk sin 240 yaitu sin 180 ditambah 60. Maka hasilnya adalah sin 60. Karena sin ada di kuadran 3, maka nilai sin adalah negatif. Hasilnya adalah min setengah akar 3. Yang terakhir yaitu sudut berelasi di kuadran 4. Jadi sudut yang bisa kita pakai adalah 270 atau 360. Sama seperti sebelum-sebelumnya, 270 itu sama dengan 90 derajat, maka bandingan trigonometrinya berubah ketika kalian mencari sudut menggunakan 270 maupun 90 derajat. Jadi hati-hati. Maka saya sarankan menggunakan 180 atau 360. Jadi sin menjadi min cos alfa, kemudian cos menjadi sin, karena di kuadran 4 ya, cosnya bernilai positif, dan tan menjadi min kotangan. Kemudian kita mencari yang 360 derajat. 360 derajat, maka sinnya tetap sin. Sin 360 min alfa adalah min sin alfa, karena dia berada di kuadran 4, nilai sinnya adalah negatif. Kemudian untuk cos menjadi cos alfa, dia tetap positif. Kemudian untuk tan, dia menjadi tan alfa, karena dia ada di kuadran 4, maka hasilnya adalah negatif. Dari dua cara ini, kembali saya sarankan untuk pakai 360 derajat. Jika kalian mau menggunakan 270 derajat, silahkan. Kita masuk ke contoh. Kita akan menentukan nilai tan 300 derajat dan cos 315 derajat. Maka untuk tan 300 derajat adalah tan 360 dikurangi 60 derajat. Maka hasilnya adalah min tan 60 derajat, karena ada di kuadran 4. Hasilnya adalah min akar 3. Sementara yang B, cos 315, yaitu cos 360 dikurangi 45. Maka hasilnya adalah cos 45. Cos 45 adalah setengah akar 2. Cukup sekian untuk pembahasan video kali ini tentang sudut-sudut berelasi. Jadi video-video saya sebelumnya itu merupakan prasyarat untuk video ini. Jadi kalian harus memahami dulu video-video saya sebelumnya. Silahkan nanti cek di deskripsi. Kalian pelajari dulu, baru kalian mempelajari video saya yang ini. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Dan jangan lupa juga untuk nyalakan loncengnya, agar ketika saya upload kalian tidak ketinggalan materi-materi saya yang saya sampaikan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.